Produser film komedi horor Maju Seram Mundur Horor Shankar RS mengungkap adanya keterlibatan konsultan komedi dalam proses penggarapan naskah. Shankar menggandeng Muhammad Ali Sidik Zamzami alias Mo Sidik. Keterlibatan konsultan komedi ini dilakukan oleh Shankar dan sutradara Chiska Dopert selama persiapan naskah dilakukan. Shankar menjelaskan bahwa hal itu diperlukan agar unsur komedi yang ditampilkan masih sejalan dengan candaan anak-anak masa kini atau generasi Z. Ini memang film yang kita desain dari awal, cukup ringan tapi menyentuh, 70% komedinya dan ada 30% horornya. Saya hari ini pertama kali, nontonnya udah sering, tapi pertama kali saya nonton rame-rame sambil saya memperhatikan reaksi-reaksi dari penonton hari ini dan cukup senang rasanya ya. Kagetnya mereka kaget dan ketawanya kebanyakan ketawa juga saya lihat. Jadi mereka lepas hari ini cukup membuat saya tenang lah hari ini. Karena kan kita tahu kalau produser bikin film biasanya menunggu di hari rilis itu cukup deg-degan ya hari pertama. Semoga reaksi yang apa tadi saya dapat bisa dinikmati oleh masyarakat luas juga. Ya, intinya sih itu dari saya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mungkin dari Bro Rama mau tambahin dikit. Mas Rama, eksekutif produser dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Wah, ini udah ke beberapa kalinya ya kita ketemu lagi ya. Ya, jadi film Maju Seram Mundur Horor ini adalah film yang ketiga produksi dari Makara Production. Saya selaku eksekutif produser cukup bangga untuk membawa karya ini, tentunya atas kerja keras dari tim. Di sini ada produser kita, di sini ada teman-teman comedian cast dan ibu director dan tentunya the whole group yang di balik layar ini telah bekerja keras untuk membuat karya ini. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Ya, jadi sebetulnya genre dari film ini agak sedikit nyebrang ya Pak ya. Dari sebelum film-film kita sebelumnya, yaitu kita masih stick di horor ya. Sekarang genrenya itu dari komedian, namun ada bumbu sedikit horor ya, seperti itu ya. Nah, yang menariknya itu sebenarnya ini cukup relate sih ceritanya di sini sih. Dimana 4 sekawan ini adalah menjadi mahasiswa abadi, ya kan. Bedanya mereka ini mahasiswa abadi di Fakultas Perfilman, saya dihukum dulu. Jadi agak-agak mirip, cuma bedanya begitu aja. Ya, jadi kembali lagi, sebelumnya saya mohon doanya untuk agar film ini bisa menjadi bumbu segar di industri perfilman Indonesia. Dan tentunya semoga kedepannya ini Makara terus bisa berkarya dengan support teman-teman media yang ada di sini, agar kita bisa terus berkarya ke depannya dan film kita bisa diterima di masyarakat Indonesia dan seluas-luasnya. Mungkin sebelumnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih karena sudah hadir di launching film ini. Sebenarnya ini baru lagi saya membuat komedi horor ya setelah sekian lama. Dulu memang film pertama saya memang komedi horor juga, cuman ketika sekarang di tahun sekarang saya bikin komedi horor, pastikan banyak hal-hal yang baru juga gitu dan berbeda cara bertutur yang dulu dengan yang sekarang, seperti itu sih. Dan semoga sih harapannya film ini bisa diterima untuk masyarakat luas dan juga semua pencinta film komedi horor. Terima kasih. Sedikit tentang Asikin. Baik, perkenalkan nama saya John Yewen, di sini sebagai Asikin di Maju Seram Mundur Horor. Dan senang sekali bisa bekerja sama di sini tentunya, dan harapan saya berperan sebagai Asikin itu memang berat ya, terutama di Dede itu untuk pertimbangannya teman-teman. Bagaimana menjaga supaya si Kaswari itu tetap tidur dengan baik begitu. Tapi menurut saya itulah apa yang Tuhan sudah kasih kita, mungkin tidak ada gunanya kan. Akhirnya barang itu berguna juga. Jadi itu barang ya. Oh beda ya. Akhirnya saya bisa mengeksekusi Asikin, dan saya juga salah satu pribadi yang memang hampir puji Tuhan baru lulus ya. Jadi kalau kita 4 tahun pas itu puji Tuhan,
Kalau 7-8 tahun itu juga puji Tuhan. Iya, karena kadang kan ada bilang lulus di tepat waktu, tapi kita lulus di waktu yang tepat. Oh, cakep sekali. Kulitnya sama-sama pink pucet ya. Selain nama kulitnya sama juga. Perkenalkan semua, mulai hari ini saya mengganti nama saya, izin ya Pak, menjadi Dava Rahadian. Karena ini film pertama saya, semoga secara karir seperti Reza Rahadian juga. Kalau pemain-pemain lain mungkin kayak Bang Mael udah emang aslinya berlogat Medan, terus Mas Dodit memang berlogat Jawa, dan Ricky Kambuaya ini berlogat Timur. Kariki. Ini sebuah tantangan untuk saya ketika orang Arab harus berbahasa Sunda. Tapi ternyata alhamdulillah emak saya kawin kontrak di puncak ya. Jadi nurun ke anaknya. Amit-amit bukan mon. Bercanda Mang. Ya alhamdulillah lah untuk film pertama saya ini dibantu dengan teman-teman senior saya seperti Bang Yewen, Bang Mael, dan juga Mas Dodit untuk komedinya. Tepuk tangan dulu untuk mereka teman-teman. Dan setelah saya nonton film ini, saya baru tahu juga kalau ternyata saya mati ya di film ini ya. Terus kalau film ini sukses dan ada yang kedua, saya main nggak sih Pak? Main dong, main. Kita udah rencanakan prequelnya. Ya udah, saya kosongkan jadwal saya 2 tahun ke depan ya Pak. Iya, betul. Emang nganggur. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Dava. Dava alias Dede. Maeli, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih teman-teman wartawan udah hadir. Sumpah, aku baru tahu kalau aku di sini perannya sutradara. Hah? Oh dari sini? Iya. Awalnya sempat nggak berani juga aku ngambil film ini ya. Karena? Bukan karena nggak ada duit. Jadi, iya. Disuruh jadi sutradara. Waduh. Kebetulan Pak Sangker sama Pak Rama nelpon, kami butuh orang yang bisa berlogat Batak tapi darahnya darah Latin. Gak ada lain, aku itu orangnya. Makanya aku langsung berani. Awalnya aku kasih langsung harganya, oke, deal 500 juta. Pak Sangker sama Pak Rama bilang kami ada 2 juta, berangkat. Anakku kan masih kecil deh. Iya. Jadi aku ambil karena emang ini suatu peran yang belum pernah aku peranin jadi sutradara. Ternyata aku di sini memang kejam kali orangnya. Padahal pas di reading aku jangan terlalu kejam, nanti penonton gak ada yang suka. Ternyata jadinya aku ternyata kejam kali deh. Iya. Dan aku di situ juga dibantu juga dengan teman-teman. Di mana sutradara ini punya sifat yang sangat keras. Hampir semua teman-teman aku kepada nggak suka sama aku dengan sifat aku yang di dalam film itu. Tapi beberapa hari kita reading, aku menemukan chemistry dengan teman-teman, ngebuat ada beberapa yang dari konsultan komedinya kita tambahin juga, yang buat aku nggak terlalu kejam di film ini. Sebenarnya ada scene aku lagi makan teman aku ya, tapi dibuang ya sama Bunda ya. Iya, terlalu kejam soalnya. Terlalu kejam ya. Jadi gitu. Pokoknya thank you semuanya yang udah datang. Semoga film ini dapat memberi inspirasi buat para anak-anak kuliah yang skripsinya belum beres, dan semoga film kami dapat diterima di masyarakat. Amin. Terima kasih Maeli. Next, sebelah kanannya Mael, ini adalah salah satu yang menjadi universe dari film ini pusatnya ya. Coba Karissa cerita tentang Tiara, bagaimana menariknya memerankan sosok ini? Oke, halo semuanya, selamat sore. Terima kasih udah datang. Untuk pemeran Tiara, seru sih, soalnya aku bisa kerja bareng ini mereka yang lucu-lucu. Mereka tuh banyak banget improvnya, tapi juga komedi mereka. Aku nggak pernah main komedi sih, jadi ini pertama kali. Dan menurut aku belajar banyak, apalagi dari film ini, dari orang-orang yang bekerja bersama. Ya, lucu saya. Pertama. Kenapa? Ya gugup. Gugup karena si Dede. Dede yang mana Pak? Dede yang mana Pak? Oke, thank you Karissa, tepuk tangan dulu dong. Kasih semangat pemeran Tiara. Oke. Mikrofonnya boleh dikasih ke Sarah Fajira deh sih. Bukan.
Sarah, silakan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan mau cerita sedikit tentang Meranin Mumun. Mungkin challenge dari aku tuh karena aku Jawa banget ya, dari Surabaya, terus harus Betawi, itu sangat-sangat challenging, tapi semoga bisa terdeliver dengan baik ya, meskipun ya maaf kalau masih ada kelepasan medoknya ya guys. Dan aku berharap semoga Maju Serang Mundur Horor box office, amin, dan bisa diterima di semua audiens, dan ini ratingnya 13+ ya, karena tadi ada burung-burungan. Aduh, berarti anakku nggak bisa nonton nih. Oh, masa sih? Yang bener? Oh iya. Tiba-tiba lupa, saya udah jadi emak-emak guys. Udah segitu aja sih. Terima kasih ya Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speechless, tapi oke loh jadi Betawinya ya. Ini yang jadi noni-noni Belanda tapi dalam sosok tak kasat mata Caroline yang memerankan Deborah van Empel. Silakan Deborah. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih udah datang. Aku Caroline Dolivia sebagai Deborah van Empel, alias noni Belandanya yang gangguin semua orang di sini. Aku sangat seneng banget karena ini adalah film pertama aku, dan aku berharap banget untuk semua orang bisa menerima acting sebagai hantu aku di sini, dan ya aku juga acting di sini sebagai Deborah, banyak dibantu juga oleh Bu Sutradara, Bu Ciska Dopert, dan tim-tim lainnya juga untuk memerankan hantu ini seperti apa. Dan puji Tuhan aku diterima oleh teman-teman cast di sini, menjadi teman, menjadi keluarga di sini. Sekian, kayak gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Caroline. And last but not least ada Dodit Mulyanto sebagai Bowo. Halo semuanya. Terima kasih sudah mempercayakan peran sebagai model saya. Saya jadi kameramen di sana, dan itu mengingkari kehidupan saya sehari-hari. Kehidupan saya sehari-hari itu glamor. Gak ada yang komen tau di sana. Saya jatuh cinta dengan film ini karena ada karakter yang akan saya ambil di kehidupan nyata saya. Setelah main film ini saya akan lebih memperdalam ilmu hitam. Saya akan lebih giat belajar mantra-mantra. Di situ saya belajar membaca, dan itu saya sempat merasakan merinding-merinding aneh gitu. Mungkin itu akan saya teliti lagi, ada apa yang terjadi dalam metabolisme saya. Terima kasih, gitu aja.